Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan yang utama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan hikmat yang Ia berikan sehingga kita masih boleh ada sampai hari ini dan masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Adi Irawan Setianto, SE Dev selaku Bapak dosen pembimbing saya, dan juga yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya sehingga saya diberikan waktu untuk membuat video presentasi ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peranan Audit Kepatuhan Terhadap Instruksi Kerja di PT Bintan Bersatu Aparel. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Calen Bek Pandiangan dengan NIM 4111911038 dari Program Studi Akuntansi Manajerial. Adapun 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video presentasi ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan terdiri dari beberapa bagian yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga batasan masalah. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah dan fenomena, yaitu setiap perusahaan untuk mencapai segala tujuannya tentunya mempunyai faktor pendukung yang disebut dengan sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Hidayat pada tahun 2008 yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan suatu perusahaan disebut sebagai tenaga kerja ataupun karyawan. Sebab dalam menunjang kinerja perusahaan, perlu dilakukannya pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang ada, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya dapat mendukung terlaksananya segala pencapaian tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang terjadi di suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari yang namanya suatu resiko. Dan resiko yang dimaksud mungkin bisa jadi seperti penipuan ataupun kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Seseorang dapat melakukan kecurangan bisa dari dalam maupun dari luar perusahaan. Kecurangan dirancang demi memanfaatkan peluang dengan tidak jujur yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini dikutip dari penelitian Karyono pada tahun 2013. Sebagai pencegahan penipuan atau kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi dalam suatu perusahaan, diperlukannya pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang jujur, yaitu hal ini juga merupakan salah satu cara untuk meminimalisirkan segala kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas audit internal dan audit kepatuhan pada suatu perusahaan. Apakah kepatuhan itu? Kepatuhan adalah bagian dari perilaku seperti melakukan sesuatu dengan tunduk dan terarah sesuai dengan petunjuk ataupun prosedur yang ada. Audit dalam kepatuhan sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan agar perusahaan mampu berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ada sehingga dapat meminimalisasikan segala kesalahan ataupun kecurangan yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Di dalam kutipan Kalista 2014 juga dijelaskan, audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah telah mengikuti kebijakan, prosedur, dan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak yang otoritasnya jauh lebih tinggi. Kepatuhan di dalam instruksi kerja tentunya berhubungan dan berkaitan dengan yang namanya standar operasional prosedur atau SOP, di mana SOP dapat digunakan sebagai panduan yang bisa mempermudah segala proses dalam melakukan pekerjaan dari tahap awal hingga tahap yang akhir. Dan SOP juga dibuat oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan tujuan sebagai acuan kerja untuk para pekerja sehingga diharapkan menjadi sumber daya manusia yang profesional. PT Bintan Bersatu Aparel merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen yang menghasilkan produk-produk seperti produk olahraga.
Dalam pencapaian kinerja yang maksimal, PT Bintan Bersatu Aparel ini memiliki peran karyawan sebagai pekerja yang merupakan elemen yang cukup dominan untuk mencapai tujuannya. Peran karyawan sebagai sumber daya manusia yang ada di PT Bintan Bersatu Aparel tentunya tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Terdapat ditemukannya ketidaksesuaian atau kurangnya kepatuhan dari karyawan dalam melaksanakan atau menjalankan SOP yang telah dibuat oleh PT Bintan Bersatu Aparel. Hal ini dibuktikan seperti di dalam beberapa departemen yang mungkin terkadang ditemukan tidak mengikuti prosedur yang ada, tidak mengikuti prosedur yang telah dibuat untuk standar kerja. Penulis juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah karyawan telah mematuhi instruksi kerja yang sudah ditetapkan oleh PT Bintan Bersatu Aparel? Yang kedua, apakah hasil audit kepatuhan berpengaruh terhadap instruksi kerja pada PT Bintan Bersatu Aparel? Dan yang ketiga, faktor apa sajakah yang berhubungan dengan audit kepatuhan terhadap instruksi kerja di PT Bintan Bersatu Aparel? Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui karyawan telah mematuhi instruksi kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan di PT Bintan Bersatu Aparel. Yang kedua, mengetahui hasil dari audit kepatuhan berpengaruh terhadap instruksi kerja di PT Bintan Bersatu Aparel. Dan yang ketiga, mengetahui faktor apa sajakah yang berhubungan dengan audit kepatuhan terhadap instruksi kerja di PT Bintan Bersatu Aparel. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian memuat manfaat yang dihasilkan dari hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian program studi akuntansi manajerial secara lebih luas dan akhirnya bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama yaitu manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangsi pemikiran untuk menambah wawasan sebagai bahan acuan dan pertimbangan pada penelitian yang berikutnya. Kemudian ada manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini bisa sebagai referensi bagi perusahaan khususnya di PT Bintan Bersatu Aparel untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan karyawan terhadap instruksi kerja dalam menjalankan SOP. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi penulis. Penelitian ini menambah wawasan bagi penulis mengenai bagaimanakah audit kepatuhan baik secara teori maupun secara praktek. Dan yang selanjutnya ada batasan masalah. Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah dengan tujuan agar tidak melebar dan tidak menyimpang dari tema, maka penulis hanya menitik beratkan pada kepatuhan karyawan terhadap instruksi kerja dalam menjalankan SOP di PT Bintan Bersatu Aparel. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Dalam kajian teori ini akan dibahas yang pertama yaitu terkait audit kepatuhan, yang kedua kepatuhan terhadap instruksi kerja, yang ketiga faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, yang keempat standar instruksi kerja, dan yang kelima yaitu pengendalian internal. Yang pertama ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah program kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit sudah mengikuti prosedur, standar, dan aturan yang telah ditetapkan oleh yang bertugas. Sarwono 1993 mengutip, menyebutkan bahwa patuh ialah menghasilkan perubahan tingkah laku yang sementara dan seseorang cenderung kembali ke pandangan perilaku apabila pengawasannya kurang atau apabila seorang tersebut pindah dari kelompoknya. Kemudian, audit kepatuhan bertujuan untuk membantu semua pimpinan perusahaan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menganalisis penilaian, saran, dan komentar atas kegiatan yang diperiksanya. Agus 2017. Yang kedua, kepatuhan terhadap instruksi kerja. Kepatuhan sebagai tindakan atau proses atas perintah keinginan atau paksaan terhadap sesuatu aturan. Penelitian Saleh pada tahun 2006, kepatuhan terhadap instruksi kerja yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses penilaian kerja. Kepatuhan mengikuti prosedur keselamatan yaitu salah satu bentuk perilaku keselamatan. Geller 2001. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan terkait instruksi kerja adalah semua informasi yang telah diketahui oleh individu, khususnya pekerja, terkait instruksi kerja yang diterapkan sesuai dengan proses pengamatan dan praktek melalui panca indera.
Yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah salah satu penggerak perilaku dalam instruksi kerja yang berhubungan antara manusia dalam perusahaan. Selanjutnya ada sikap. Sikap adalah bagaimana menyatakan setuju dan tidak setujunya terhadap suatu objek ataupun bentuk, suka ataupun hubungan antara sikap dengan kepatuhan terhadap instruksi kerja. Yang keempat ada lama kerja. Lama kerja adalah waktu yang dihabiskan oleh individu ataupun kelompok di dalam melakukan kegiatan atau tanggung jawabnya di suatu tempat tertentu. Yang selanjutnya adalah persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi ini adalah dikarenakan adanya sebuah perhatian. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian seseorang digolongkan pada faktor internal. Kepribadian seseorang adalah suatu kelompok dengan ciri-ciri yang relatif, tendensi-tendensi dan temperamen-temperamen yang dipengaruhi oleh faktor yang diturunkan oleh faktor sosial, kultur, lingkungan. Sebab hubungan antara kepatuhan dengan kepribadian ialah salah satu keadaan yang kompleks. Yang kemudian ada pelatihan. Pelatihan berupa peraturan atau kebijakan perusahaan harus menjelaskan dan memberikan kebutuhan minimum pelatihan bagi pekerjanya sebelum seorang bekerja di suatu lingkungan kerjanya. Sebab seseorang harus diberikan dulu pengetahuan tentang penanganan bahaya yang ada pada lingkungan kerjanya. Kemudian ada pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga hasil yang telah direncanakan. Dan yang terakhir ada ketersediaan standar instruksi kerja. Adanya standar operasional instruksi kerja adalah bagian yang disebut sebagai perlengkapan. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan dalam perubahan perilaku yaitu ketersediaannya sarana. Instruksi kerja harus bersedia bagi pekerja atau karyawan yang diperlukan dan terdapat dalam setiap unit tertentu dan mencakup keadaan khusus. Ini merupakan kutipan dari Azwar 1996. Yang keempat ada standar instruksi kerja. Instruksi kerja adalah serangkaian tugas yang berhubungan dan yang secara kronologis berurutan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Syamsi 1994. Instruksi kerja juga memiliki cara yang bersifat stabil di satu pihak dan fleksibel di pihak yang lain. Artinya, ada sebagian jangka yang diikuti sepenuhnya, namun ada sebagian kecil yang bisa fleksibel untuk dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi ataupun suatu perusahaan. Dan yang kelima yaitu pengendalian internal. Metode yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang tepat terkait pencapaian tujuan yang berkaitan dengan kemajuan, pelaporan, dan kepatuhan. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, mengungkapkan bahwa komponen pengendalian internal terdiri dari beberapa yaitu kontrol lingkungan, penilaian risiko, mengontrol aktivitas, informasi dan komunikasi, serta yang terakhir yaitu pemantauan. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang akan dibahas yaitu yang pertama lokasi dan objek penelitian, yang kedua informan atau subjek penelitian, yang ketiga bagaimana teknik pengumpulan data, dan yang keempat teknik analisis data. Pada penelitian kali ini, penulis berkesempatan memilih PT Bintan Bersatu Aparel yang terletak di Jalan Engku Putri nomor 12, Kelurahan Belian, Kecamatan Batang Kota, sebagai lokasi dan objek penelitian. Dan yang sebagai informan atau subjek penelitian menargetkan yaitu kepada karyawan yang ada di PT Bintan Bersatu Aparel. Untuk teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu wawancara dan juga kuesioner. Wawancara yaitu untuk mendapatkan dokumentasi menggunakan alat rekam pada telepon seluler. Pada kesempatan ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur, yakni sebelum melakukan wawancara dengan para informan, peneliti telah terlebih dahulu untuk mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara kepada informan. Kemudian adanya kuesioner, mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memberikan pertanyaan serta pernyataan yang akan dijawab oleh para responden. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Pada kesempatan kali ini penulis memilih metode kualitatif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari 4 yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.
Adapun teknik analisis data yang pertama yaitu pengumpulan data. Analisis data dapat dilakukan jika data sudah terkumpul melalui pengumpulan data yang sudah diuraikan sebelumnya. Yang kedua, dengan reduksi data. Dikarenakan data yang diperoleh mungkin terlalu banyak, oleh karena itu, agar data tidak hilang, maka penulis harus mencatat setiap data yang diperoleh. Tahap-tahap reduksi data bisa dilakukan meliputi seperti memutar kembali hasil rekaman yang telah diperoleh melalui wawancara. Yang kedua, memeriksa ulang hasil transkrip baik bersumber dari rekaman wawancara maupun lembar-lembar jawaban responden. Yang ketiga, mengambil inti sari yang penting dan membuang data yang dirasa tidak diperlukan dengan meninjau kembali transkrip dan hasil rekaman. Yang terakhir, menuliskan hasil penarikan intisari transkrip sehingga menjadi sistematis. Kemudian ada penyajian data. Dari reduksi data, peneliti menyajikan data dengan menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan teknik terakhir dalam analisis data dengan teori Miles and Huberman. Selanjutnya, setelah memperoleh kesimpulan, peneliti memeriksa kembali dengan cara melihat kembali proses reduksi dan bagaimana penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada video presentasi saya kali ini. Tentunya masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Saya memohon maaf dan akhir kata dalam video ini saya ucapkan sekian dan terima kasih.